kita berharap semoga tidak ada rasa takut dalam diri kita. Ingat bahwa ketakutan itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita. Ya, ketika kita bisa mengalahkan rasa takut dalam pikiran kita, kita bisa mengalahkan apapun di depan hadapan kita. Kami mengucapkan dari sarung mundur-mundur. Mundur sih. Guys, tahu nggak sih tema hari ini apa? Apa? TBL. Apa? Takut banget lo. Apa? Nah, penekanannya takut. Takut banget lo atau takut banget Lo. Aduh, gak usah gitu. Takut banget loh. Gitu. Lah memang lu yang paling cocok, gue mah gak cocok. Masa takut banget loh? Atau loh. Lo. Takut banget lo. Gitu. Kok kamu begitu marah? Takut banget loh. Kenapa ada lagunya apa? Gitu. Iya. Iya, Takut panjang. banget. Oke, takut banget Bisa lo. nggak sih ngomongnya jangan pakai emosi? Gak ada emosi, lu yang emosi dari pagi, Wi. Nggak, emang dari tadi sih kita harus menenangkan. Coba kamu gitu dong. Takut banget lo. Takut banget lo. Takut banget loh. Gitu Tapi loh. aku mau nanya sama kalian, coba sama King Nasar, apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu? Aku menakuti bayangan aku sendiri. Kenapa? Karena jika bayangan aku sudah tidak ada, berarti aku sudah tidak nyata. Betul. Hanya bayanganmu Kalau Karen Delano, yang indah mencampur selalu ku terbayang. Hanya bayanganmu. Hanya bayanganmu. Perlan. Sobat Ambiar, aku pikir dia bercerai, pikiran sudah hilang, ternyata masih banyak pikirannya ya. Wih, kalau kamu takutnya apa? Satu hal yang paling Dewi takutin apa? Aku kehilangan orang-orang yang aku cintai dong. Kamu tanya dong, aku takutnya apa? Apa? Aku takut. Kehilangan aku kan? Bukan. Aku takut hari Sabtu sama hari Minggu. Kenapa? Nggak ketemu kamu. Dasar kau buaya buntung tuh pacaran dong itu gitu. Tapi Dewi digituin ser-ser kan, bener gak? Iya gak, Wi? Enggak, seandainya itu benar-benar kamu nggak gimmick sama gua seneng loh guys. Lah emang kamu pikir aku gimmick? Siapa yang Nggak gimmick? Kalau nggak ada yang gimmick. Itu tulus dari hati. Kamu berubah sayang. Iya, serius. Pilih dia atau aku? Rasa cantik banget. Terus akhirnya berantem gara-gara Nasar dan Rian Imam berantem gara-gara ngerebutin Dewi Persik. Beritanya headline setahun. Sobat Ambiar, kita Aku akan... tahu kamu juga cemburu sebenarnya kan. Ini abis ini telepon. Yang Kung, gimana nih? Udah, nggak usah telepon yang Kung lagi. Kalau mau nanya sesuatu, tanya sama bintang tamu kita yang pertama. Iya. Kenapa? Kenapa? Wah, ini Sobat Ambiar, kenapa tema kita TBL? Takut banget loh! Karena bintang tamu kita akan menceritakan hal-hal yang bisa membuat kita ketakutan. Ahli Ya? Dan mungkin bisa saja yang tadinya kita bandel jadi taubat. Betul. Kenapa? Itu bintang tamu yang ini penyanyi lagu dangdut SMS Bang. Bukan ya. Kita akan hadirkan seorang, katanya dia adalah mantan paranormal yang sekarang sudah bertaubat dengan masa lalunya yang begitu kelam sekali. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia yang sempat viral di beberapa podcast, Ria Puspita. Ria Puspita di pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi. Selamat pagi kalian. Ini yang viral kemarin di media sosial, katanya mantan paranormal, Iya. masa lalunya dia mengaku kelam sekali. Ya kalau ini paranormal, kalau kita para penonton. Kalau aku paranoid. Ya, Kalau yang ini kadang parah, kadang normal ya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. makasih ya. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih banyak. Mbak Ria Puspita, jawab dengan singkat dulu ya. Apa rasanya jadi paranormal? Rasanya nggak enak. Ya nipu gimana sih? Nipu. Nanti kita akan jelaskan, Apa? termasuk kita cari tahu maksudnya Tuti. nipu itu apa ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu. Tuti. Ini profil dari seorang Ria Puspita yang kabarnya sudah bertaubat dari masa lalunya yang kelam. Mbak
Mbak Ria tadi tanya. Kenapa? Itu yang ngomong siapa? Kelamaan ngomongnya. Kan kita cerita dulu sama Tamiar. Yang barusan Biar sama ngomong Tamiar kenapa juga sih? paham. Iya kayaknya deh. Itu yang ngomong. Kata Mbak Ria gini, belum pernah saya pelet ya. Enggak, udah kena pelet. Saya ngomong, aduh. Gitu kalau ngomong. Aduh. Kalau pelet mah, kita semua juga di sini jago melet. Kita melet bareng-bareng. Mbak Ria Puspita. Coba. Sekali lagi meletnya gimana? Mbak Ria, ini kita sebelum ngobrolin soal pertobatan ya, kita mau cari tahu dulu awalnya itu emang gimana? Apa dasar seorang Mbak Ria Puspita untuk mendalami, belajar semua ilmu itu? Kalau awalnya saya nggak tahu kalau mau sampai terjun ya, karena kan pertamanya belajarnya kebal dulu nih. Ilmu kebal maksudnya? Ilmu kebal dulu. Terjun karena mana? Terjun dari jurang. Saya udah mendalaminya itu ilmu kebal dulu. Setelah itu baru diajak lagi, karena kebalnya itu terlalu cepat stepnya. Nah akhirnya dibohongin sih sebenarnya. Ya udah, lo lagi sakit hati, mendingan ikut Abah dalamin ya itu ilmu hitamnya. Siapa Abah itu? Ada tapi udah almarhum. Karena saat saya tobat, Guru ya? iya guru saya dulu di ilmu hitam. Saat saya tobat ada sekitar nggak nyampe 30 menit saya ditelepon istrinya kalau Abah ikut kontan meninggal. Jadi dia muntah darah terus. Oke, sebelum kita bahas itu, tapi akhirnya berarti awalnya dari Dendam. ilmu kebal dulu ya? Kebal, saya dendam sama orang adalah yang ngurusin urusan rumah di rumah saya. Hanya memutuskan untuk belajar ikut, tersebut gitu ikut. ya? Tadinya memang sudah ditawarkan, mau nggak teh lanjutin ke ilmu hitam yang guna-guna gitu. Enggak, saya mau ini aja, karena saya mau jaga buat badan aja, jaga diri. Tadi menarik dikatakan berarti awalnya karena dendam. Iya. Dendam Kamu dari banget. usia berapa belajar ilmu kebal kemudian ilmu Kelas hitam lainnya? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Apakah memang lingkungan yang seperti itu gitu? Lingkungan sih Mami DP, cuma memang nggak ada yang tahu saya pakai gitu. Karena saya bukan tipikal orang yang ngasih tahu nih gue kebal, gue gini, enggak. Biasa aja, mereka nggak akan tahu. Setelah saya speak up baru, pantesan lu orangnya diem nggak banyak ngomong. Kebalnya saya. tuh kebal Kebalnya kayak seperti apa apa tuh? sih? Ya anti bacok. Hah? Ya nggak bisa dibacok, kayak kita lagi debus tuh ngeliat debus kan nggak bisa dibacok. Dan itu memang pernah terbukti? Pernah terbukti. Saya kan suka berantem. Nah kalau lagi di luar lagi ada tawuran apa saya ikut aja. Kamu ikut tawuran? Kak Dewi kedua ya kalau ini ya. Ini kita punya foto-foto Ria Puspita ketika dia masih sekolah. Ini berarti waktu kamu zaman tawuran nih ceritanya gitu? Wah ini zaman cabe-cabean kayaknya. Premannya ya. Premannya loh Mbak Ria nih. Zaman cabe-cabean kamu bilang ya. Tapi kamu sempat ada perasaan takut nggak sih untuk mendalami Enggak. ilmu kebal, ilmu hitam segala macam? Nggak takut sama sekali ya? Malah saya takut kalau polos. Saya kalau nggak pakai apa-apa saya takut di Kan jalan itu ada yang ada nggak suka. puasanya kan, ada puasa muti. Puasa muti 41 hari Mami. Oke. Puasa muti 41 hari. Apa ketakutan kamu ketika kamu tidak punya ilmu emangnya? Takutnya gini, ada orang yang nggak suka sama saya jalan naik motor atau sendiri, saya tiba-tiba ditusuk apa, saya belum siap. Mungkin kalau two man 1 lawan 1 saya nggak pakai apapun, saya masih berani. Kan kita punya ancang-ancang gitu. Buat berani, iya karena saya punya bela diri, saya belajar silat juga. Tapi kalau tiba-tiba dia nyerang saya, kan mati konyol sayanya. Oke, akhirnya setelah dari ilmu kebal itu kamu belajar ilmu hitam lainnya. Iya. Prosesnya berapa lama dari kamu belajar ilmu kebal ke ilmu hitam dan apa aja yang kamu lewati Kalau untuk untuk belajarnya? prosesnya ya, Iya. proses ilmu hitamnya itu aku 41 hari disuruh berendam di salah satu telaga di daerah Jawa Barat. Sebentar, 41 hari kamu di dalam telaga nggak keluar, nggak makan, nggak tidur? Nggak. Bisa ya manusia seperti itu? Ya wallahu alam itu bisa akhirnya. Telaga Makanya tuh kalau maksudnya gimana? kayak danau. Danau. Makanya orang suka bilang kan lo perempuan gini. Saya itu dengan 3 keluarga, mama, saya sama ada sepupu saya. Kita kalau menstruasi itu per 3 bulan sekali, jadi jarang menstruasi. Kenapa itu? Gennya sih kayaknya. Udah periksa ke dokter? Udah periksa dari dulu, dari saya pertama kali menstruasi SD, terus jarang mens, terus akhirnya mens. Jadi kalau pas udah nikah saya udah tahu kalau kayaknya emang nggak hamil karena saya jaraknya tuh lama. Iya. Nah pas urusan ini, ya udah deh bah, gue ngitung dulu deh tanggalnya gue menstruasi kapan terakhir.
Ya makanya 41 hari kan cuma 1 bulan lewat. Jadi saya biasa 3 bulan, 4 bulan gak mens, ya udah jalanin. Jadi 41 hari kamu berdiam diri di telaga, di Itu tengah nggak danau? makan, nggak minum. Gak makan, gak minum, karena gak makan, gak Nggak minum. tidur? Enggak, kalau bobo tenggelam saya. Kok bisa? Kan di tengah-tengah, udah semedi Apa kita. yang kamu lakukan selama Semedi. 41 hari? Bersemedi. Bersemedi. Iya, dengan ada satu bacaan dari dia. Oke. Bener gak sih katanya ketika kamu mau melepas ilmu yang ada di dalam diri kamu harus sampai menggunting rambut kamu ya? Bukan, dengan menggunting rambut dia akan lepas semua ilmunya. Bukan gunting rambut. Iya. Iya, dengan potong rambut. Gua kaget. Putri yang biasa aja. Sebenarnya sebelum Baria menjelaskan, Gua kaget loh. yang punya ilmu beneran tuh Perlan. Ilmu apa? Ya itu, tadi begitu aja kita kaget. Enggak. Gede berat. Enggak. Katanya rambutnya itu kalau dipotong ilmunya itu Salah. Salah, itu. Wi. Jadi- Oh, yang benar salah, gimana? Mami. Jadi harus gimana? Jadi saat itu kan aku pakai kebal Kaget, ih. karena nggak ada yang tahu sama sekali. Iya. Yang tahu cuma almarhum papa. Lu potong rambut nggak sono dek gitu. Aduh, yang pala gue pakai kalau nggak bisa kegunting. Oh, jadi nanti guntingnya bengkok gitu? Nah, iya, nggak bisa aja gitu dia nggak nyampe guntingnya. Oh, karena ilmu kebalnya. Iya, akhirnya saya ya ada bacaannya saya lepasin dulu baru saya potong rambut. Sama kayak dia, kalau dia mau potong rambut harus lepas dulu wignya. Ganti. Betul. Ganti. Saya ada baca-bacaannya, say. Itu ganti dong. Baca-bacaannya. You look fabulous gitu gue. Baria pada saat ngomongin Karen kayak udah kena jadi kayak ngenyek. Gak boleh gitu Baria. Oke, akhirnya 41 hari ya. 41 hari kamu berdiam diri, semedi istilahnya kamu di telaga. Setelah 41 hari, apa yang kamu dapatkan? Kamu jadi bisa apa setelah itu? dicoba nggak? Kalau pas naik ke atas saya nggak tahu mami nih Kak belum tahu kalau gue bisa nggak sih gitu yang sesuai abah mau gitu harus kayak gimana. Terus selang 2 hari ada pasien datang ke abah, nah baru kita tes. Coba tes. Sebenarnya saya juga nggak percaya saat itu saya bisa, loh orang cuma berendam doang ya kan. Tapi memang selama berendamnya itu agak keganjil lah. Harusnya saya udah ngerasa kunang-kunang nggak kuat. Tiba-tiba dari jauh abah ngelempar saya bunga kantil sama dia siul. Saya kayak abis makan banyak. Kayak langsung seger aja lagi. Banyak hal di luar nalar gitu Di ya. luar nalar itu aja selama di dalam air. Naik, saya suruh pasang kemenyan di sini, terus dia kasih tahu ini maunya kayak gini teh, ini maunya kayak gini. Tolong dikawinkan gitu, dikerjakan gitu. Terus bacanya yang ini sama yang ini. Kamu kalau mau nyakitin orang yang ini sama yang ini. Jadi ada kita bacaannya yang selama kita ritualkan. Akhirnya saya lakuin. Hari itu kan saya nggak tahu itu jadi apa enggak. 1 hari kamu diem di situ, lakuin terus kayak kita sembayangin mereka. Nanti si pasien yang datang itu telepon, gimana reaksi Berhasil korbannya? atau tidak? Iya, Kemudian responnya? iya berhasil. Ketika berhasil kali pertama, apa dalam pikiran seorang Ria Puspita? Kok bisa ya? Gitu aja. Kok bisa ya? Gue berarti udah sakti dong gitu. Ada rasa ingin melakukannya lagi? Terusnya itu hari itu belum kepengen. Saat saya pulang ke rumah, suasana rumah udah saya nggak tahu deh, udah saya pusing gitu. Terus dengan kehidupan yang bener-bener bikin ya drop saya balik lagi ke sana. Ya udah, gue jalanin semuanya. Saya nyewa satu rumah yang dikasih sama abah, karena rumahnya kan deket hutan, gak deket perkampungan. Akhirnya ya udah saya jalanin di situ. Kamu belajar lah, memperdalam semuanya. Memperdalam semuanya dan memperkerjai apa yang abah suruh. Oke, Nah Ria. kan belajar tadi katanya belajar ilmu seperti itu untuk membalaskan dendam. Apakah dendamnya sudah terbalas setelah dapat ilmunya? Iya. Itu dia, dendam gak akan pernah terbalas mami kalau ikutin dendam. Nah jadi Dendam tidak akan pernah terbalas kalau mengikuti dendam. Gak akan Iya pernah. juga. Mau sampai kapanpun itu gak akan pernah jadi. Jadi walaupun Kalau sudah tidak- punya ilmu seperti apapun ingin menghancurkan seseorang tetap nggak bisa ya? Gak akan. Tapi sebenarnya dendam itu bisa selesai kalau memang ada pintu maaf. Ya. Iya kan? Dendam Kuncinya hanya itu maaf. sebenarnya gini ya, kalau yang aku lihat tuh benar juga tadi Mbak Ria ngomong ya. Semua kan kita mau ilmu hitam, mau ilmu putih, semua pasti orang pintar depannya Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim itu kan berarti semuanya minta tolong dengan izin Allah gitu. Betul. Mungkin menyakiti itu biasanya yang saya alami. Kalau kita pengen banget nyakitin, nggak dikabul.
Tapi nanti begitu kita lagi happy, kita mendengar berita dari orang yang kita pengen hancurkan, dia sudah hancur gitu. Tapi jangka Kalau waktunya ilmu tuh putih bisa ya. setahun, Betul. 2 tahun, Proses. bisa lama gitu. Seperti mantan supir saya juga gitu. Lama, iya enggak ini kisah, Kenapa? aku menyambung kisah pribadi gitu, maksudnya kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi sekarang tuh luntang-lantung nggak jelas kemana-mana, karena dulunya jahat Iya. gitu. Kan Dan yang jahat itu biasanya nggak bisa nanti akan apa-apa. senjata makan tuan. Iya. Apalagi orang yang dituju sering istighfar, Nah, astagfirullah. Betul, sering betul, beribadah. betul. Itu akan terlempar ke dirinya sendiri. Betul. Pasti, Iya. hukum karma itu pasti Ria ada. Puspita, berapa lama kamu memperdalam ilmu ini? Kalau untuk memperdalam saya lakuin dari 2013 sampai 2016. 3 tahun kurang Ya, lebih. itu dalam banget, itu ngedalemin banget. Sampai memperkerjakan itu sampai 2013, 2016, baru mau masuk 2017 semuanya habis. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu berhasil mempraktekkan ilmu itu? Kalau saat itu saya ngerasa saya setan ya. Saya saat itu ngerasa diri saya setan. Jadi setiap orang datang ke situ terus saya ngerjain, saya puas aja ngebuat mereka sakit. Ada perasaan puas ya? Ada puas. Karena kebanyakan yang datang ke saya, gila lu sama gue rasanya gitu. Oh, oke. Sama mereka yang diinjek-injek sama bosnya, harga dirinya sama teman-temannya nggak dihargain. Karena kebanyakan itu malah saya antusiasnya kalau nolong mereka yang sama kayak saya. Cuma kalau kayak dia orang kaya pengen nyakitin ini, entar dulu lu bayarannya gede apa enggak gitu. Berapa sih bayarannya? Kisaran kalau paling rendah itu 8 juta, paling tinggi sekitar 100-an. Oh, Pernah paling tinggi Kalau berapa? 100 juta itu ngelakonin apa teh? 120 juta. Itu bikin dia kayak wayang mami, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh aja. Kayak itu boneka. Iya, jadi Oke. kayak voodoo ya dimainin jadi. Oke, permintaan klien yang benar-benar paling ekstrim banget yang pernah kamu dengar, ya dilaksanakan atau tidak kita nggak tahu, tapi yang paling ekstrim. Mati. Oh ya, bikin salah satu kerabatnya itu meninggal gara-gara urusan bisnis. Astaga. Jadi dia kalah persaingan bisnis. Dia kalah persaingan bisnis, dia ngerasa gue punya modal, lu enggak. Tapi dia nggak punya otak. Si lawan ini punya otak gitu. Dia nggak bisa ngelawan secara sehat. Dia pakai jalur itulah. Kayak aku punya duit, Rian pinter. Aku pengen menang, tapi ternyata yang menang Rian. Iya, Karena Rian lebih pinter iya. gitu. Terus Ya, sakit oke, hati akhirnya dia ke dukun. Oh, Mbak aku Ria. datang langsung ke Kak Dewi. Tolong Kak, aku gini-gini. Sama janjinya sih. Tapi Mbak Ria Puspita, Kenapa agak gua? kan 2013 sampai dengan 2016, kamu tidak ada di rumah, kamu di rumahnya dekat rumahnya Abah, Iya. dekat hutan. Iya. Orang tua emang nggak tahu ya? Enggak, saya 5 tahun nggak pernah pulang. Ya Boleh tanya mama saya. Apa alasannya? 5 Bilangnya tahun. kemana? Karena saya nggak suka di rumah. Saat itu saya ada konflik di rumah. Orang tua tahunya kamu kemana? Saya kabur dari rumah. Oke, Karena orang tahu, sebelum pergi itu saya berantem dulu Ada masalah dengan keluarga gitu lah ya. kalau orang tua tuh juga nggak tahu ya. Kata orang ada kalau ilmu ini berdasarkan garis keturunan. Kalau orang tua juga Papa. punya ilmu. Papa ya. Almarhum papa saya. Lalu papa bilang apa ketika mungkin dia merasa anaknya juga memiliki ilmu? Kalau awal dari kecil emang papa yang suka, saya bantuin orang gitu. Terus saya punya six sense tuh dia nggak heran. Aduh, Ya ini ada foto-foto Ini papa almarhum. iya. Iya. sama mama Oh, ya ya saya. Allah. Ini mama yang sebelah kanan. Ya. Oh, mirip banget. Apa pesan almarhum untuk Ria Puspita? Hidup itu cuma untuk berbuat baik. Kalau memang kamu disakitin sama orang, jangan jadi dia. Jadi dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebenarnya kamu orang baik, karena kamu nggak punya hati yang teguh, maunya jadi kotor, jadi ikut kotor. Dimanapun berlian, meskipun di bawah comberan sekalipun, dia akan kembali jadi berlian. Saya kembali itu karena saya tahu kuping saya selalu dapat omongan dari papa, dan papa berhasil bikin saya jadi kayak sekarang. Meskipun nggak ngelihat saya bisa di tengah kakak semuanya, saya bisa ngomong di muka semua orang ngelihat saya. Kalau saya bangga, saya punya papa yang ngajarin saya dari kecil sampai besar. Saya 5 tahun kabur itu, dia yang paling takut banget saya hancur. Walaupun saya tahu mama saya paling takut juga, cuma karena saya konfliknya sama mama. Tapi sekarang mama saya, kaki saya, nggak ada mama saya nggak tahu.
Jadi Luar biasa. bagi saya papa saya itu yang ngajarin saya buat tahu nyakitin orang bukan lagi hal puas, tapi nyakitin orang memperdalam lagi dendam. Iya. Nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Wow. Iya. Itu papa saya. Apa penyesalan terbesar dalam diri kamu? Penyesalan terbesar itu saat saya tahu kalau orang-orang yang saya sakitin itu orang-orang nggak punya, orang sama kayak saya, orang-orang miskin, orang-orang yang hatinya baik, yang sebenarnya kita tuh sama-sama korban loh. Iya. Gitu. Kenapa sih gue harus nyakitin mereka gitu? Balik lagi, saya manusia, saya tempatnya hilaf. Saya mau di saat saya lagi istiqomah kayak gini, saya minta dukungan. Karena saya bukan nyembuhin banyak orang sekarang, tapi saya mengembalikan mindset mereka yang rusak. Karena mereka tahu, teh saya diguna-guna, teh saya sakit. Guna-guna, setan itu tidak mematikan. Iya. Tapi yang bisa mematikan kita hanya Allah. Iya. Contoh saya, kalau saya memang dimatikan sama setan, saat ini saya nggak ada di sini. Iya. Saya pasti ikut setan. Wow. Jadi gimana caranya bisa mengubah mindset kita Mindset ya? kita. Itu Mi. Jadi kalau kita ngobatin orang, Ria nggak pakai trik, saya pakai menyan lagi, orang direndam lagi, direndam. Memang cucian ya kan, nggak mungkin. Itu kan? suges ya sebenarnya. Nah, sebenarnya itu orang yang guna-guna itu lebih ke mindsetnya mereka Mi, yang rusak. Kita benerin lagi mindsetnya. Kenapa teh harus diurut dipegang? Saat kita baca asma Allah, otak di manusia ini nih, di korban ini udah rusak sama setan, apa-apa setan. Jadi dipegang sama kita pun ngerasa panas. Memang goib itu ada, tapi Ya, jangan betul. kontan langsung 100% kita percaya. Iya. Ini juga ada alasan mengapa Tuhan bawa akhirnya mempertemukan kita, Ria Puspita juga bisa duduk di sini berhadapan dengan Sobat Ambyar di rumah untuk bisa menceritakan dan juga meluruskan apa yang salah, kemudian mengembalikan apa yang seharusnya. Ya, cuma saya kalau diliatin papa saya nggak kuat, emang saya nggak pernah kuat karena sampai sekarang masih ada dosa saya sama papa. Sampai saya mati pun saya pasti masih berdosa sama papa. Seandainya kamu bisa berbicara dengan almarhum hari ini, sekarang ini, apa yang mau Apa Ria yang Puspita disampaikan? sampaikan untuk beliau? Pak, apakah papa bangga ngeliat aku sekarang kayak gini? Bisa nyenengin mama, nyenengin papa, nyenengin keluarga. Saya selalu mau berbuat baik sama orang. Meskipun saya masih tetap dihujat sampai detik ini, saya masih tetap difitnah. Tapi semua ucapan papa sudah aku ikutin, aku jalanin. Rumah papa sekarang udah aku bagusin. Insya Allah mama aku bawa umroh, Pak. Amin. 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 Semoga bisa segera dijabah doanya ya untuk membawa mama pergi umroh. Ya buat demi papa sih. Terakhir karena papa pengen banget umroh. Tapi saya nggak punya rezeki itu gitu. Karena saya berhenti itu Tuhan habiskan semuanya rezeki saya. Sekarang kamu mata pencarian dari mana? Saya dari ayahnya Cila karena Suami bantu, maksudnya. ya. Terus saya juga banyak ngobatin orang. Ya nggak mau nilai rupiah, tapi kan setidaknya ada rezeki saya di situ. Terus ya dari konten saya YouTube, ya kayak gini saya diundang gitu. Ya dikit-dikit aja Kak. Ngobatinnya tuh gimana ya? Kan Iya. kemarin kamu bilang bahwa kamu sudah bertaubat. Iya. Kalau sekarang ngobatinnya lebih ke sisi Ngobatinnya apa? lebih Seperti kayak apa ya? gimana? Ilmu putih mungkin. Jadi mereka datang ke saya, kita ngomong dari hati ke hati, layaknya saya psikiater mereka. Jadi ngomongin dulu masalah mereka apa, terus kita gimana caranya cuci otak mereka buat Iya. lo ibadah nggak bener nggak, terus sholatnya bener nggak, terus coba kalau udah keteteh, kalian dicoba di otak kalian semua sakit ini karena medis, semuanya ini medis. Kalau goib udah teteh aja yang nanggung. Jadi saat mereka tahu power itu ada di saya, itu sakitnya mereka, oh ada teteh, oh ya gue sholat, oh ya gue wudhu, oh ya gue zikiran. Jadi lama-lama mereka sembuh sendiri. Dan kalau untuk pembersihan rumah dan lain-lain, kalau memang ada gangguan, ya kita wiridin di situ. Tawasulan, kita ngewirid di situ karena saya yakin ilmu paling besar itu saya minta sama Allah aja. Pasti. Iya. Menjadi teman Apa ya, curhat Kun, ya? berarti Iya, sekarang ini jadi ya. kayak mereka nggak pernah manakibah, mereka nggak pernah tawasulan, kita ajarin. Iya, semuanya kamu kasih tahu Iya, ya. kita Oke. ajarin rinciannya, Iya. harusnya kayak gimana. Kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambyar, ini barangkali salah satu alasan dari seorang Ria Puspita memutuskan Bertaubat. untuk taubat. Ria Puspita, kamu Paranormal. boleh klarifikasi artikel yang satu ini. Iya.
Paranormal ini kapok dan tak mau lagi kerjain orang. Taubat karena kena serangan balik dari paranormal lain. Akui hampir meninggal. Jadi ini salah satu alasan kamu juga bertaubat? Iya. Apa karena hal itu Teteh bertaubat itu? Jadi gini Mami DP, saat saya ngerjain orang, nggak tahu kenapa saya lagi ngerokok di luar sambil ngobrol gitu. Terus itu saya ada 5 kendi 1 pecah. Pecah lagi 2, itu nggak tahu pecahnya gimana. Ya saya walau saat itu emang saya nggak tahu kenapa bisa pecah. Tapi setahu saya kalau sampai lewat dari 3 kendi saya bisa mati, kata Abah. Saat itu di instruksinya kayak gitu. Pas 3 pecah, langsung teman-teman saya teriak ke saya, "Teh, lo mau dimatiin sama orang," gitu. Terus saya masuk ke dalam, saya kan ada kayak jubahnya ya. Jadi saya pakai jubah, saya marah-marah dari situ. Kenapa kok gue bisa begini gitu. Satu saya lagi mau pegang kendinya, saya mau tarik, nggak tahu ada di bawah itu udah air tuh kayak ada air mancurnya, udah ngantem saya nggak inget. Dan saat melek, yang ada di mata saya cuma ini, saya kebakar api, ini api semua udah. Saya nggak inget apa lagi. Tapi yang lihat cuma Teteh, yang lain enggak? Enggak, padahal semuanya nolongin saya. Saya bilang, udah ini api. Dan mereka semua nggak ada, yang saya lihat api, leher saya penuh api. Dan di sejengkal ini ada pusaran api di atas kepala saya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Panas. Panas? Panas kayak, ya kita kayak dibakar gitu. Panas terus badan belakang tuh kayak ditendangin terus gitu. Kayaknya kok sakit banget. Mau bangun dikit nggak bisa, ada yang nendang lagi. Dan itu nggak kelihatan, cuma ada satu kejadian saya nggak sadar, tapi nggak sadar saya ada kakek-kakek jalan jauh. Dia badannya kayak ada listrik tato gitu. Kupingnya panjang, bawa panah. Dia bilang kalau kamu nggak tobat, saya hajar terus gitu. Terus dia pakai bahasa nggak tahu Melayu, dia ngasih tahu muka ke saya. Ini tuh turunan kita gitu, kayak ngasih tahu ini turunan gue. Itu yang sempat kamu kerjain dalam tanda kutip. Ini turunan saya, makanya saya bilang, gue kalahnya sama orang Kalimantan nih kayaknya. Karena dari kisi-kisi yang saya lihat tuh kayaknya orang pedalaman gitu. Oke. Buat Ria Puspita, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Sobat Ambiar di luar sana yang mempercayai ilmu-ilmu? Ya, kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Ya. Bahwa memang ini juga satu hal yang Goib itu begitu ada. melekat sekali dengan kebudayaan kita. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau untuk sahabat Ambiar semuanya yang percaya sama ilmu hitam, disudahi, diselesaikan, karena kalian semakin terjerumus, kalian semakin terlihat bodoh. Karena yang kalian lakukan menghabiskan uang, menghabiskan waktu, dan satu, kalian gak pernah jadi manusia yang benar. Gak akan pernah. Intinya jangan pernah punya dendam. Ya, dendam itu sakit. Dendam itu sakit. Dendamlah yang membuat Ria Puspita mendalami ilmu hitam dan alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Buat Sobat Ambiar di rumah, balas dendam terbaik hanya satu. Hidup dengan lebih baik. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bintang tamu selanjutnya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Sandi dan Mbak Eka. Panjang umur, barokallahu fi umrik. Pokoknya bahagia selalu berdua, sakinah mawaddah warahmah. Dan saya juga mau salam-salam buat Ibu Kamelia Malik, Mbak Mia, sama Mbak Isoraya tuh suka nonton program. Nanti bisa hadir ke sini ya. Mbak Mia main sini dong. Main ke sini Juga dong, saya kirim Mami. salam buat Moza Pramita dan juga Ibu Dewi Mutik Oh yang iya, suka selalu nonton. Kamu Ya. pagi-pagi ya, Ibu Dewi Mutik. Saya boleh nggak satu? Kalau saya mau salam sama produser kita lah, Ode yang lagi sakit ya. Lu Sembuh lu, masuk ya? balik lu. Aku mau salam lagi satu Boleh, lagi. boleh. Siapa? Boleh. Terima kasih buat Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang selalu menonton kita. Iya. Wah, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Satu lagi boleh nggak? Terima kasih buat Bapak kita, Bapak CT beserta Ibu yang selalu menonton kita. Terima kasih. Sobat Ambiar dan juga Mbak Ria Puspita, kita punya bintang tamu berikutnya. Ini masih sama dengan tema kita, TBL. Takut banget loh. Iya. Dia punya ketakutan tersendiri karena kabarnya Dinar Candy DJ suka nonton cantik. program. yes, DJ cantik yang satu ini sempat pernah kena guna-guna. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Dinar Candy.
Kenny, selamat pagi. Dinar, apa kabar kamu sayang? Kirain tuh diundang bahas lain. Bahas apa? Bahas prestasi. Kita juga bingung prestasinya apa. Prestasinya dia nge-DJ dong. DJ. DJ dong. Top 50 DJ perempuan di Asia. Iya. Kan kirain bahas cowok gitu. Gak ada cowok-cowok. Siapa Tapi tahu Dinar baru. Kenny ini semakin hari semakin mahal gayanya ya. Iya. Sampai ke sepatunya. Aku lagi banyak saweran. Coba. Wangi-wangi Taman Puring nih ya. Dinar Kenny, katanya kamu pernah kena guna-guna ya? Ada lagunya loh, King, guna-guna itu. Gimana? Guna-guna. Lagunya Mbak Inul. Lagunya Mbak Inul. Lagu apa? Iya. Dia ada guna. Sebentar, maksudnya Mbak Inul suka guna-guna? Iya, aku nggak ngomong. Kak Dewi, Mbak Inul yang ngomong. Dewi yang ngomong. Bukan Jangan gua gitu yang dong. ngomong, Nasar yang ngomong. Tapi buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Dinar Kenny pengakuan yang pernah menjadi korban guna-guna. Karena sih kamu sama Ridho Ilahi itu putus nyambung karena Kesini yang diguna-guna. sayang, Apa ketenangan karena sayang. gimana sih? Hah? Ya nggak tahu juga. Ya itu beda visi misi ke depannya. Ya kan bahas mistis. Kenapa bahas Ridho? Ya kan itu pengakuan Ridho Ilahi. Dia bilang dia merasa bahwa putus nyambung sama kamu karena ada orang yang guna-guna. Dan tidak tahu sepaham, gitu. tidak sejalan. Sorry, aku putus dulu. Gue paling benci, paling nggak suka ada cowok yang selalu bilang kita sudah nggak sepaham, kita sudah nggak sejalan. Hei, para lelaki, kepala kita itu berbeda. Iya. Ya, kepala kita itu berbeda. Kalau mau cari yang sepaham, sejalan, nggak ada manusia yang sempurna. Gimana caranya kita bisa menerima kekurangan orang lain? Oke. Apalagi sebagai wanita itu kan dia pemimpinnya nih cowok. Iya. Kita tuh maunya diayomi gitu. Jadi pas kita lagi nggak sepaham Boleh tuh lah. kayak diajak ngobrol kayak ayo kita ngobrol. Gitu kan dia pemimpin. Ridho Ilahi, kalau ada masalah diajak ngobrol bukan diajak konten. Jadi gimana ketika dia merasa bahwa kayaknya diguna-guna nih aku sama Dinar Kenny makanya kita berantem terus, putus nyambung. Tanggapan kamu gimana sih, Dinar? Enggak sih kalau menurut aku, tapi justru aku mah kalau ada guna-guna tuh di hal yang lain. Apa? Jadi pernah di rumah aku tuh kayak ada yang naburin kayak bekas kayu yang udah Lapuk. Sek gitu ya. ditaburin tapi rata gitu. Kayak Itu rayap kali, bekas rayap kali mungkin. rayap. enggak, itu beneran kayak aneh gitu. Terus aku emang ada masalah sama orang Oh, gitu. kalau di rumahku ditaburi garam. Soalnya garam. ularnya gua. Tapi kan kalau masalah ya setiap orang siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Semua orang juga pasti punya masalah sekecil dan sebesar apapun itu selalu ada dalam hidup. Tapi yang lebih parah tuh yang nyerang diri aku. Jadi aku pernah dulu pas lagi kuliah itu pernah bengkak perut sampai setahun lebih. Iya, iya. Kayak keras gitu. Tapi udah ke medis. Ke medis pas dicek ke medis tuh katanya ada kista gitu-gitu bla bla bla. Terus pas di ronsen ulang tuh nggak ada, tapi tetap bengkak gitu. Oh, oke. Ya mungkin asam lambung mah mungkin ya. Enggak, itu setahun lebih. Ah, Ini kamu percaya banget dukun deh. Ini aku ada lambung GERD ya. Jadi kalaupun sekurus-kurusnya tuh ada. Iya, Gede. betul. Nah, tapi si tangannya tuh sampai kurus Mi, sampai ini tuh tulang doang. Makan banyak tapi ini nggak bisa Makronis itu jalan. biasanya guys. Terus nggak bisa jalan kayak gini tuh sakit banget. Jadi harus jalannya harus gini. Sampai aku berhenti dari kuliah nggak bisa jalan. Terus sembuhnya gimana? Sembuhnya itu kan nenek aku meninggal, terus mimpi ke bapak aku. Kan itu bapak tuh udah jual angkot apalah buat sembuhin aku pokoknya. Terus nenek meninggal, terus itu keadaan keluarga tuh lagi gitulah lagi susah. Nenek meninggal, terus mimpi ke bapak ini anak ada obatnya, dimandiin di sumur. Ada namanya sumur gentar bumi dulu. Di mana? Dicari itu, enggak. Dicari terus ketemunya itu di Sukabumi, daerah Sukabumi. Dimandiin malam itu juga selama 1 tahun itu sakit, hilang kempes. Tapi itu percaya nggak percaya, aku juga nggak percaya awalnya. Tapi kan terjadi pada diri aku. Kalau Teriang lihatnya gimana? Ya, emang ada medisnya saat itu, cuma kalau sekarang mah nggak ada. Ada medisnya saat itu maksudnya? Ada non medisnya, Oke. ada non medisnya. Kalau sekarang mah nggak ada. Nggak ada ya udah bersih. Nggak ada. Karena udah pakai segala macam Ya ya? udah pakai segala macam, udah kayak gitu. Mindset kamu saat udah sembuh itu ya udah selesai. Balik lagi Maksudnya? mindsetnya lagi. Pakai aja. segala macam tuh apa ya, King? Iya lihat aja Segala-galanya Dinar udah. sekarang kan lebih cantik, lebih beranjak. Segala-galanya Jangan bilang nggak ya. pakai apa-apa.
pakai benang. Penyanyi dangdut ya, apalagi yang belum terkenal. DJ. Ya, bisa aja lo bedaknya nggak boleh ditukar sama yang lain. Iya, bener. Oh coy, ke bedakku. Itu kalau kayak gitu lo nyindir gue. No, bukan. Maksudnya gini loh. Ada deh, udah. Ada yang kayak gitu Ada terjadi. bacaan-bacaannya Ana Dewi Siti Fatimah Syahidun Isan Masri Kuang Makrib Tuh, Kodawa tuh, Wetes. tuh. Rakyat cilik rakyat kecil lelang wetu tuh enom cinta nasing aku tunduk nasing aku. Pantesan dia kalau briefing lama ya. Mantra. Ya, Ternyata dia guys, begitu. ngaji dulu Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu aja langsung cantik kita. Ada ya, kalau penyanyi dulu nih ya, kalau ngomong-ngomong orang ini lagi ngerol rambut. Padahal lagi ngerol rambut ya. Cuma gini. Kayak siapa Ki? Kayak siapa Ki? Tapi King kalau aku pengen cantik, aku suka ke dokter. Kemana? Hah? Ke dokter perawatan. Bohong, Bang. kamu pasti pakai susuk udah. Ya, zaman sekarang kan susuk dalam kutip ya. Susuk tanam benang. benar, Ya, susuk pilar, segala macam botol. Pasti Dinar suka dikasih air, kasih apa segala macam, beres dia. Iya kan? Tapi kalau Dinar emang ada Ayam guru apa? dua. Tuh kan. Tapi Terus. enggak, itu tuh kayak Dinar tuh kalau suka dikirimin sama orang kayak gitu-gitu, jadi langsung Dikirimin apa? dibersihin. Kirimin apa? Duit. Uang. Bukan kayak apa namanya itu kayak suka merasa kayak aneh gitu, terus suka diajiin. Oh iya dijaga Diajiin, gitu iya. maksudnya ya. Tapi kalau Dinar Iya, sendiri, beneran. Dinar kamu percaya nggak sama hal-hal gaib itu? Pakai nanya. Orang dia punya guru dua Iya kok. kan, punya guru dua. Tapi si gurunya punya pesantren. Ya aku. Iya, Oke. Kiai. Kan? Ngapain sih percaya gitu? Ada Alah. ya. Udah Dewi. Dengerin. Bukan, kalian nih dengerin nih. Makanya kalau ada kiai-kiai, bukan kiai, Iya, paranormal yang bilang gua punya susuk, itu berarti tandanya nggak punya ilmu. Kenapa? Guru kita yang sesungguhnya itu ibu kita, orang tua. Ah, iya benar. Iya, kalau itu iya. Minta air, mama, aku minta airnya mah. Dikasih sama mama, nih air mama, minum nak. Udah sama mama aja, cuci kakinya iya. mama. Iya. Beres semua Nah, masalah. aku juga ngerasa gitu kalau aku habis transfer ke bapak besoknya suka dapat jawabannya. Tapi itu bagus. Itu penting. Itu bener banget. Itu aku setuju, Gue aku beliin setuju. mami aku kan datang di Jakarta habis perceraian ya. Iya. Karena kasihan mami aku nangis terus, gue beliin dong berlian. Besok gue sama Pak Cite ada program baru guys. Alhamdulillah ya benar. Tapi kan namanya juga hal gaib ya buat sobat ambiar di rumah juga boleh percaya atau tidak. Tapi Iya. ini memang ya kembali ke diri Benar. masing-masing. Iya. Kalau ke kamu sendiri apa ya perubahan fisik selain tadi perut tiba-tiba kembung selama 1 tahun ada apa lagi nggak yang pernah terjadi sama diri kamu? Ini kembung. Ya nggak gitu-gitu aja sih. Ya, dulu sih yang apa namanya yang pas kuliah itu yang bengkak perut itu susah kayak mana bapakku lagi bangkrut dijual-jualin angkot buat nyembuhin aku itu yang paling susah. Kenapa emang kamu sakit apa sayang? Itu bengkak perut nih yang gede banget, keras kayak batako diginiin juga. Batako. Tapi akhirnya Iya kayak batako. batako itu bahasa Indonesianya apa ya? Batu bata ya. Batu bata. Kita mau kasih lihat satu artikel ini boleh buat Dinar Candy kamu tanggapi artikelnya ya. Mana? Ngaku diguna-guna, Dinar Candy perlihatkan bentol merah di tubuh. Sempat ada bentol merah. Yang mana? Oh iya pernah bentol. Alergi bentolnya. COVID kali. Alergi kali lu. Kayak mami dulu ya yang merah-merah itu. Iya. Yang dia nggak masuk 2 minggu. Jadi kamu pernah bentol merah gitu? Pernah. Nggak ada yang benar. Itu apa? Secara medis kamu berobat ke dokter juga nggak sih? Berobat, tapi aku tuh suka di backup gitu nanti kayak Backup tuh maksudnya gimana? bukan backup itu ya, maksud tuh kayak misalkan bapak ini aku merah-merah ya udah kita ngaji yuk kayak gitu-gitu. Iya. Takutnya kan ada dari pinggir atau dari mana? Pinggir mana? Pinggir mana? Iya dari maksudnya. Tapi kan nggak harus bentol-bentol baru mengaji kan? Iya nggak harus, misalkan jadi lebih gitu, jadi diajiin Dinar. mama bapak banyak kan. Iya Dinar, kamu dari tadi ngomong ada ini dari pinggir, takutnya ada kiriman. Emang selama ini kamu tahu kamu ada kiriman gitu? Banyak dari orang? musuh gitu ya? Banyak musuh gitu. Kalau sekarang mah udah minim gitu. Dulu Sekarang aku mau tanya, untuk membentengi diri kamu sendiri, apa yang kamu lakukan sayang? ya sholat lah tiap waktu.
Gitu. Sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, dan kalau nggak ninggalin sholat tuh rezekinya banyak tuh ada aja. Iya. Iya, kayak ada aja besok. Sholat Ada. tetap Tapi- jalan, maksiat tetap jalan. Enggak dong. Boleh dong, Boy. Mana boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, papaku nonton, mamaku juga nonton. Kamu bilang gitu, bilang apa sih? Enggak, ini Dewi bercanda Sobat Ambiar. Jangan ditiru ya, jangan ditiru sama sekali. Jangan itu malam kemis kemana? Malam. Ini ada acara malam kemis tau? Jangan munafik dong guys. Sekarang gini, lebih baik Iya sholat juga sih, daripada iya. maksiat terus. Iya juga sih. Iya kan? Nggak, kadang-kadang orang tuh kalau ngomong juga suka bener gitu. Iya. Ih, jangan gitu dong. Tapi Wi. kalau kata-kata yang Kak Dewi tadi itu menyinggung semua. Menyinggung semua yang ada di Ya, sini. kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai bertemu hanya di pagi-pagi Ambiar. Belum. Ada bintang tamu di belakang udah cetar banget. Jangan dulu. Jangan kemana-mana Sobat Ambiar. Kasihan Barbie Kumalasari udah di-calling dari semalam soalnya. Kalau kita closing sekarang dia kasihan nggak dibayar. Nah, Itu bintang tamu satu ini. bintang tamu yang ini ahli dukun tuh. Tapi gini-gini, Dinar, kamu pada akhirnya mencari tahu nggak sih siapa yang mencoba mengguna-gunai Iya. kamu, ngerjain kamu coba cari tahu siapa orangnya nggak? Kalau feeling ada, cuman kan kalau yang kayak gitu kita nggak bisa ini yang kayak nggak bisa. Oh kamu kan nggak ada Iya. buktinya, nggak ada yang bukti pasti. Dinar kamu ngomong kalau feeling ada tapi ke Kak Dewi maksudnya Kak Dewi bukan. Wah dong, baik ya mah. Tapi sempat bikin trauma nggak? Trauma nih, makanya nggak mau tuh berantem sama orang. Jadi kita itu berantem mendingan langsung aja gitu daripada iri Maksudnya dengki di gimana sih? belakang. Berantem? Kayak kemarin adu tinju Maksudnya gitu kenapa? maksudnya. Berantem Iya, apa? adu tinju langsung Iya. misalkan walaupun nggak sama aku aslinya. Oh iya, maksudnya ya olahraga aja yang sportif Iya, gitu ya. kalau nah aku tuh makanya nggak mau kayak punya musuh gitu. Jadi kalau ada iya, apa-apa obrolan yang menyakitkan kita ngobrol yuk atau aku langsung WhatsApp orangnya gitu. Betul yang Mohon maaf ada satu pertanyaan yang saya tidak sampai hati untuk Iya. menanyakannya. Mungkin Dewi Persik silakan. Sempat katanya Dinar Candy sempat melakukan pesugihan. Ya enggak lah, marahin bapak aku dong. Tapi tertarik nggak melakukan pesugihan? Enggak mau ah, itu mah kan kayak tipu-tipu dunia doang katanya. Emang apa yang kamu Wih tahu? sebentar, lu nanya sama orang, lu tertarik gak pesugihan? Ya kalau gua tertarik masa gua bilang live? Enggak, tapi kamu yang kamu tahu tentang pesugihan itu apa sayang? Karena aku suka nonton tuh di YouTube, di internet, itu tuh kayak tipu-tipu dunia. Iya, iya. Nonton di internet. Gue makin yakin bedak lo kayaknya ada apa-apa. Nontonnya Enggak lah ya semua. Katanya kalau di internet lagi di YouTube Di gitu. YouTube. Kalau yang pesugihan tuh ada yang ke apa namanya, ada kenaikan apa sih namanya? Kenaikan tuh apa? Apa sih namanya tuh, ada yang bukan, ada yang Harus ditukar, ditumbalkan. iya ada tumbal, terus ada yang ada yang dia udah pesugihan nggak sukses juga ada katanya. Oh, Dia oke. diwadalin, jadi wadal lagi. Oh menjadi tumbal ya. Kayak Jadi gitu. wadal balik. Tapi buat seorang Tapi Dinar kan Candy. kerjaan kamu udah banyak dari satu titik. Iya. Kamu juga DJ yang paling keren, yang banyak turnya kemana-mana dari Wih, makanya dia nggak butuh pesugihan. Enggak ah, kan aku kemarin makanya nih kan job aku lagi banyak, lagi Alhamdulillah. hoki sekarang. Karena kan Alhamdulillah. kemarin itu pas puasa aku ibadah umroh kayak ya Allah minta rezeki sebanyak-banyaknya gitu. Alhamdulillah dijabah. Kan rezeki doanya. itu kan bukan hanya duit, Iya, sehat. sehat. Betul. Banyak teman. Itu yang jauh lebih Banyak penting teman. lagi ya. Banyak teman, keluarga. banyak Coba keluarga. kamu klarifikasi hal ini. Kita mau kasih lihat artikelnya ya buat seorang Dinar banyak Candy. banget ya. Ngamuk dituding simpanan. Dinar Candy, aku cari duit jungkir balik. Ini menarik nih. Iya. Apa marah dituding simpanan pertanyaannya? Saya disimpan orang, saya nggak mau. Oh yang pernyataan. Kenapa kalau ada yang dituding misalkan disimpan orang, maksudnya justru bukannya best kalau kita disimpan. Kita best. Kalau iya mah nggak rugi. Jadi ini tuh aku bikin video sama teman berdua. Iya. Plat nomor aku tuh kan plat nomor aku tuh DJ. Nah plat nomor dia katanya ada nomor plat pejabatnya. Lah aku kan Iya. nggak tahu kalau aku mah. Dan itu juga di samping dia mobilnya, bukan di samping aku. Tapi kan nuduhnya ke aku orang-orang. Ih plat nomornya itu si Dinar berarti simpenan gitu. Oh, kamu dituding sebagai simpenan. Iya. Oh, oke. Kalau Tapi ada emang orang nggak menuding kamu simpenan, kayaknya Dinar Candy simpenan nih. Dalam pikiran kamu apa Dinar Candy?
Ya emang enggak lah, kalau aku misalkan simpenan orang kaya gitu, videonya nggak ugal-ugalan, pasti rapi-rapi. Gitu-gitu. Aku kan punya teman pacar-pacarnya orang kaya banget tuh, jadi fotonya rapih banget karena emang nggak boleh kan kalau orang kaya pasti maunya ceweknya itu yang elegan, yang baik-baik. Tapi kalau ada mau? Mau tapi yang single. Jangan kan ada pacar. Lu lagi nonton loh. Gimana sih? Emang masih sama Ridho? Masih, Mi. Masih. Aku tuh, Oh, masih? Aku tuh susah Kayak kayak cari yang agak lebih mateng deh biar gak kayak gua. Oh, masuk Pak Eko. Masuk lagi. Aku tuh Dinar susah. beneran masih? Masih kayak aku tuh ya udah jalanin aja. Jadi aku tuh males cari-cari cowok gitu. Masa putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Aneh deh. Malah cari-cari cowok, kan cowok datang biasanya. Kalau kita nggak milah kan takutnya cowok-cowok mokon itu apa Iya. Kita mau kasih lihat nih buat Dinar Candy, ini ada komentar-komentar dari netizen ya. Boleh silakan kamu tanggapi komentar dari netizen. Wah, ini Dinar kayaknya happy-happy aja barang branded kerja kita nggak tahu Punya barang barang-barang mewah. Udah pasti simpenannya. simpenannya. Makin sini makin berduit ya Kak. Jadi simpenan siapa sih Kak? Kak, kalau aku sih pasti support Kak Dinar karena aku udah tahu perjuangan hidup Kak Dinar yang sesungguhnya. Hei, kalian jangan selalu menganggap remeh pekerjaan orang, bahkan menuduh kalau Kak Dinar simpenan. Emang bener sih sebenarnya. Dinar. Tapi aku gimana ya rasanya disimpenan kayaknya tuh nggak harus ngeluarin tenaga banyak gitu. Siapa bilang? Ini, siapa bilang? Ini tetap kerja. Enggak, ini mah tahu Emang kerja gua simpenan keras. siapa? Simpenan aku dong. Pengen gitu sesekali kayak gitu ya dikasih-kasih. Aduh, kalau Dinar. jadi simpenan mah nggak mungkin jualan tas, jualan apa aja lah ya. Ini sibuk jualan banget. jamu, Iya, jualan bener. sambel. Dinar Candy, apa yang kamu mau sampaikan untuk netizen yang suka julid komentar ke kamu? Kirain sampaikan untuk Kan para simpenan. Simpenan. Ada yang mau simpen saya? Wah, temen arisan aku banyak soalnya. Simpedes ya, simpedes. Oh, kamu banyak teman arisan simpenan? Gimana sih maksudnya? Atau teman arisannya punya banyak simpenan? Itu beda loh. Disimpan mereka. Cuman aku tuh dulu idealis ya, aku tuh kayak nggak mau aku temenan sama yang suka itulah. Disimpan. Iya, cuman tapi lama-lama Ketularan. Lama-lama apa enggak lama-lama? kayak aku merasakan kerja keras tuh susah kok, mereka enak gitu. Dulu kayak sedikit iri mungkin, cuman kalau sekarang oh ternyata bisa making bisnis sama mereka juga nggak apa-apa. Yang penting kan positif, aku nggak ikut-ikutan masalah gitunya. Tapi silker pertemanan menentukan masa depan kamu. Iya Gak sih. apa-apa sih Dinar, nanti Iya. tobatnya nanti, sekarang nakal dulu aja. Tapi kita tidak boleh menghakimi simpanan, tidak Betul. siapapun itu mereka. Betul. Karena simpanan kalau menurut aku secara pribadi sih itu hal yang baik. Karena orang kaya jelas punya banyak simpanan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Orang berkata apa? Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Katanya dia pernah dikirimi makhluk gaib. Sebenarnya bukan dia dikirimi makhluk gaib, Tapi dia gaib. di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Barbie Gumalasari. Excitednya sampai ke pletot tadi itu kakinya. Ini karena Pletot. temanya Kakak, ini temanya kan mistis. Eyeshadow-nya memang sengaja hitam nih. Oh iya, saya kan bawang ular aslinya sebenarnya. Bawang ular. Maksud kamu apa ketawain Barbie Kok Gumalasari? ketawa? Maksudnya di dalam apa ya? Banget kayaknya. Mami juga tadi ketawa-ketawa kamu. Cantik sekali loh Maaf. Barbie loh. Saya Barbie jadi Britney Gumalasari. Spears hari ini. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Tadi belum sama Dinar Candy loh. Gak apa-apa, dia udah sering juga. Tapi Saya Barbie, sakit, makasih ya udah datang ke sini. Iya, ya. terima kasih. Kamu aja nih baru nggak usah ya. iya, nggak usah. Barbie, mohon maaf. Kenapa tuh? Mau nanya. Udah selesai acaranya? Oh, belum. Kirain udah pulang. Belum, Katanya Kak. kamu dikirimi makhluk gaib. Oh iya. Emang mempan buat kamu?
Yang waktu itu pingsan bukan aku, tapi mantan. Mantan yang mana, Kak? Yang depannya G. Oke. oke. Kita mau kasih lihat Langsung dulu pingsan di ya tempat sama sobat dia. Ambiar di rumah. Ini ada pengakuan dari seorang Barbie Kumalasari yang katanya pernah dikirimi makhluk halus. Iya. Pertanyaan pertama bukan buat Barbie. Oh bukan, gue udah mau jawab, udah nggak. Buat Teria Puspita. Teria Puspita, emang mempan ya kalau Barbie dikirimin makhluk gaib? Dan secara saya kerjanya pawang ular gitu loh. Iya. Tapi bener gak sih Barbie kamu Itu dikirimin beneran, gitu tuh sumpah. gimana maksudnya? Jadi waktu itu tahun 2019 sebelum ada kasus ikan asin, itu kan lagi perseteruan antara aku dan artis-artis lain lah. Siapa artis-artis siapa? Pokoknya menghina-hina aku yang katanya berliannya KW bla 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 gitu. Kan lagi karena kan aku lagi naik banget terus biasa lah orang-orang ada banyak hina gitu loh. Barbie, memang nama kamu pernah naik? Oh, saya kan selalu viral. Kalau sekarang? Makin viral. Namanya juga makhluk ya, Say. Namanya juga makhluk halus, ada di mana-mana. Iya, lalu Emangnya oke. Casper aja. Ada yang iri, ada yang nggak suka sama kamu ketika nama kamu Banyak. katanya lagi naik-naiknya banget. Iya. Terus akhirnya malam-malam waktu itu si mantan itu lagi sholat. Iya. Jam 12 malam. Tiba-tiba pas masuk kamar langsung dia teriak shock ngelihat ada penampakan tinggi gede, matanya merah lagi ngeliatin dia. Langsung pingsan pada saat itu. Dia teriak langsung plek jatuh gitu. Kalau aku mana mempan ya kan. Terus langsung langsung akhirnya aku bopong dia gitu kan. Dia mukanya udah kayak biru, udah kayak ketakutan, pingsan sekitar 10 menitan. Iya, dia bilang nggak mempan kalau mau dicoba nanti saya kirim alamatnya dia. Iya, nama panjangnya, tanggal lahir, nama lahirnya tanggal berapa ya, hari apa gitu ya. Tapi apa sih kira-kira menurut Barbie orang tuh kok ngisengin kamu sama mantan kamu tuh karena iri karena apa gitu? Dan itu abis itu besokannya langsung di rumah itu di tempat tidur tiba-tiba ada belatung. Iya. Belatung itu banyak banget, kayak di film-film masa belatung bisa di atas tempat tidur ratusan. Terus kayak bunyi ting ting, kalau ting gitu dia tiba-tiba ada 30. Udah aku ambil belatung-belatung putih itu. Enggak, itu kayaknya lagi adegan sinetron dulu kali. TV dong. Sumpah demi Allah itu beneran. Itu beneran. Itu aku bakar sampai ada kali sekitar 1000 lebih. Dan Kamu akhirnya hitungin 1000 belatung? Kamu hitungin tuh? iya soalnya aku udah bakar kan itu kecil-kecil. Sampai aku ketakutan kayak Tapi gitu. menurut kakak ada orang yang iri Itu sama ada yang kakak. santet aku. Ada yang apa? Ada yang santet. Apa sih alasannya tuh karena apa kalau menurut kamu? Ya karena saya terlalu cantik. Bagus. Tapi kalau perempuan harus gitu. Rita Perla lu jangan coba. Lu cantik dong. Terlalu cantik. Masa lu perempuan gini? Iya Tolong dong. dong kameramen sekali-sekali itu lo di syuting Iya. itu. Udah pakai bulu mata lo Iya, ya. udah cakep loh. Ya buat sama Ambiar kita bukan lihat dulu artikel ini hal yang pernah dialami oleh seorang Barbie Kumalasari. Kita kasih lihat dulu ya. Barbie Kumalasari ngaku pernah alami hal mistis. Dikirimi genderuwo hingga sepi job. Pinjam. Sebenarnya kalau ada artis sepi job introspeksi. Bener. Makanya membuahkan karya terus. Makanya sekarang kan aku karyanya banyak kan. Kemarin aku produserin lagu mantan tersayang. Jadi produser buat lagu. Maaf Barbie, kamu diundang di sini bukan buat promo lagu sebentar ya. Bayar Kak, bayar. Oh iya bayar. Barbie, tadi katanya genderuwo. Kayak apa genderuwo itu? Iya Gundero ya. Kayak apa coba? Lu Kak. Kayak enggak Iya. dong, kayak apa itu? Mirip kamu sedikit emang. Mirip apa? Mirip kamu dikit. Mirip gue dikit. Tadi udah dibilang matanya merah besar. Matanya merah gede dan itu sampai aku 2 minggu aku tidur di hotel, aku nggak berani masuk rumah Di karena kan hotel? belatung kan bau banget, Iyalah. geli banget dan yang lucu di Belatung bau ya Ki? Bau lah. Iyalah bau, itu kan buat kerubutin mayat kan kalau belatung Bangkai gitu. maksudnya ya? Iya Bangkai, bangkai. Kayak binatang juga. Dan itu kan di rumah nggak ada yang bolong, nggak ada yang lembab, Iya. nggak ada apa-apa. Tapi Barbie apa sih efeknya, imbasnya ke pekerjaan kamu ketika akhirnya kamu merasa dikerjain sama Sepi orang? job. Iya. Jadinya apa Kalau imbasnya? yang sepi job kan pas lagi COVID, baru-baru COVID. Itu gak ada hubungannya sama genderuwo. Semua juga sepi job semua. Lu gimana sih? Iya makanya.
produser, lu undangnya makhluk sih. Ini makhluknya yang lu undang. Lu apa hubungannya? Coba lo keluarin lidah lo deh, hitam gitu tuh. Ini cocok. Ini cocok asli begitu lidahnya hitam. Gimana imbasnya gimana? Kalau orang Chinese katanya. Masa keluarin lidah kalau keluar lidah. Apa imbasnya? Emang komodo. Berarti gimana imbasnya ke pekerjaan waktu kamu? Tuh apa? Sepinya tuh gimana? Pas Kalau banget yang semua waktu ada sepi belakang jual. itu malah tiba-tiba kan si mantan ada kasus, iya kan? Terus kalau tapi yang di alhamdulillah Dewa? aku makin viral kan. Tapi begitu 2020 awal, kan biasanya kalau bintang tamu tuh satu hari bisa 5 dan seluruh stasiun TV kan. Iya. Nah waktu itu kayaknya stasiun Gambir doang. Coba maksudnya lagi COVID kan? Yang ada COVID, Bo. Karena COVID bukan gara genderuwo. Udah gitu kan bayarannya cash gue, jadi susah gitu. Oh, emang Kak Baby kalau diundang minta bayarnya cash. Haji bolot kalian. Tapi yang kamu rasain itu apa? Token listrik bunyi. Secara fisik tuh yang kamu alamin benar. sakitnya kayak apa sih, Barbie? Palu ini. Ya sakitnya untung maksudnya aku ada pegangan karena kan itu pasti Ada apa? Kamu ada pegangan? Apa pegangan kamu? Batu. Ada Apa sih? Jadi pegangannya ngerasa batu. sakitnya gimana? Emangnya kalau mules? Ngerasa sakitnya gimana, Apa? Bang? Sakitnya gini loh, kalau kita nggak kuat itu kan pengen bikin aku mati lah pasti. Kayak gitu. Karena persaingannya waktu Iya, jadi itu. badannya apa yang kamu rasain? Sakit Aku sempat waktu itu juga ada cewek yang sirik juga. Bentol-bentol juga sempat tuh yang waktu itu sama uya-kuya. Jadi sebentar, yang bentol-bentol tuh di Narkendi apa Barbie Kumalasari sih? Ya karena Bentol-bentol kena itu kali, Covid. kena ulet yang ulet bulu Ulet di bulu, bentol-bentol. iya. Engkongnya ulet bulu. Tapi katanya kamu punya pegangan, tapi kamu kejamret juga tuh kemarin. Oh itu juga, ya itu kan makanya nggak boleh percaya temen lagi. Ih parah. Aduh, Dia nyalahin si Irma tau. Iya. Kalau Irma dilaporin ya. Tapi sekarang Jadi saksi doang sekarang ya. gini, buat seorang Barbie Kumalasari, pelajaran apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari semua ini? Pelajarannya ya intinya kita kan harus banyak berdoa ya kan. Ya paling tidak walaupun sholatnya aku masih belentang-belentong tapi kembali ke akhlak kita juga sih. Karena kan di dunia ini pasti ada orang yang baik, ada orang yang tidak. Betul. Karena kalau baik semua nanti nggak ada yang jahat, nggak seru juga kan Nggak ada gitu. neraka ya? Nggak ada neraka. VVIP lagi. Kalau nggak ada, kalau semuanya baik nggak seru juga. Nggak seru juga. Tapi kalau kamu sholat pakai berlian kamu tuh yang gede itu. Oh, iya, pasti. Mau sholat, mau mandi, mau ke pasar selalu. Iya, tapi akhirnya ya balikin lagi sama diri sendiri bahwa siapapun yang berbuat jelek atau berbuat Iya, buruk betul. sama kita ya kita kembalikan. Kita kembalikan Kita- lagi ke diri. Kita mau meresponnya seperti apa? Iya, intinya adalah berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Tetap kembali bersama kita di Pagi-Pagi Ambiar. Jangan lupa saksikan Top Chart setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 siang. hanya di Trans TV milik kita bersama. Terima kasih banyak buat semua bintang Terima tamu kasih. kita. Ya Putri Dinar Candy, Barbie Kumalasari, TBL takut banget loh. Tapi kita menjelaskan sekali lagi, kita garis bawahi sekali lagi. Kita cuma boleh takut sama satu, Tuhan Sang Pencipta. Iya, betul. Tapi namanya juga manusia. Biasanya kita punya ketakutan yang jauh luar biasa. Dua ketakutan manusia yang biasanya terjadi. Apa itu? Takut kehilangan atau kehilangan rasa takut. Kita akan kembali besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.